Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wahdi qalbi bi jahi Thaha wa ali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Yang saya muliakan, yang saya hormati, bunda-bunda hebat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, kembali lagi kita dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rutinitas kajian setiap hari Rabu, yang mana insya Allah tentang fikih, tentang ibadah sehari-hari, kewajiban kita. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di bulan Ramadan. Amin. Allah bantu kita untuk berpuasa, membaca Al-Quran, memperbanyak ibadah, bersedekah, dan Allah jauhkan kita dari maksiat murkanya hingga ajal menjemput kita. Baik bunda, sabahul khair. Kaifa halukum bil khair wal baik. Alhamdulillah. Baik bun, kita masuki bab baru, penjelasan tentang tayamum ya bun ya. Kalau kemarin kita membahas tentang khufain. Khufain itu kemarin sudah dibahas bun ya. Khufain ialah sepatu yang dipakai ketika cuaca dingin ya. Dan ketika memakainya, ketika ingin berwudu, maka ketika mencuci kaki tidak perlu dicuci kaki, hanya dilap saja. Itu pemakaian khufain ya bun ya. Baik. Dan yang membatalkan khufain, hadas besar, murtad, dan melebihi batas pakai. Batas pakainya untuk orang yang tidak bermusafir berapa kemarin bun? Sehari semalam. Untuk yang musafir 3 hari 3 malam. Itu batas memakai khufain. Tentunya khufain bukan kaos kaki, bukan sepatu olahraga, juga bukan sepatu sekolah, bukan juga sepatu balet itu bun ya, bukan juga ya. Sepatu khufain dia yang menutupi ujung jari sampai mata kaki. Baik. Tidak tembus air dan kuat dibawa kemana-mana. Khufain. Sepatu boot bisa, cuman kalau di Arab sana musim dingin pakai sepatu boot sama dengan lidah. Ngapo? Terbuka atasnya, masuk angin, dingin juga. Ya betul. Cuman kalau sepatu tawaf itu ada dia yang dari kulit, ada yang dari kain. Kalau dari kain tentunya tembus air. Ya. Ini dari kulit Ustaz. Nah ya, dari kulit, betul. Bisa dipakai untuk tawaf, bisa. Tentunya orang Arab kalau keluar rumah musim dingin pakai khufain tadi bun. Entah dia mau tawaf, entah dia mau ke pasar, entah dia mau ke sekolah, dia pakai khufain. Baik, sekarang kita bahas tentang tayamum ya bun ya. Baik, tayamum ini ialah sebagai pengganti wudhu ketika kita tidak bisa memakai air atau tidak ada air sama sekali. Jadi tayamum ialah sebagai pengganti wudhu ketika kita tidak bisa memakai air atau tidak ada air sama sekali. Baik, sekarang pengertian tayamum. Tayamum ini menurut bahasa al-qasad, tujuan atau bertujuan. Ada qasidah Yamim nahwal Madinah, tujulah kalian menuju kota Madinah ya. Taral anwar, kalian akan mendapatkan melihat cahaya. Qasidah maksudnya ziarah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yamim itu jelmaannya tayammama ya tayammum.
yatayammam. Tayammum artinya bertujuan. Syar'an, tapi kalau menurut syariat apa? Isalut turabi ilal wajhi wal yadain min ayyi makan biniyatin makhsusah. Menyampaikan tanah yang berdebu ke wajah dan kedua tangan dengan niat yang khusus. Dengan niat yang khusus. Tayamum menurut syariat menyampaikan tanah yang berdebu ke wajah dan kedua tangan dengan niat yang khusus. Jadi niat yang khusus maksudnya tidak sembarang niat. Ya, ada niatnya tayamum itu pun. Nanti akan kita bahas. Tidak boleh kita tayamum tapi niatnya mandi wajib misalnya, atau niatnya wudhu, tidak bisa. Tayamum ada niat yang khusus. Baik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sebab tayamum. Tayamum adalah di salah itu. Baik. Di saat apakah orang ini boleh tayamum? Ya. Ada dua keadaan. Keadaan pertama sebab tayamum itu adalah faqdul ma'. Tidak ada air. Nah, tidak ada air di sini dua kemungkinan udah. Kemungkinan pertama memang tidak ada air, pancakelik, kemarau, kering, ataupun ada air tapi tidak bisa dipakai. Kita tidak bisa memakai air. Itu kemungkinan yang kedua. Karena kita sakit, ya. Ataupun ada air untuk makan hewan, untuk minum hewan, atau untuk masak. Ya. Baik. Jadi kalau tidak ada air, bagaimana jikalau memang kemarau, tidak ada air, atau ledeng kita putus, atau sumur kita kering? Apakah itu kondisi boleh kita tayamum? Belum tentu, ya Bun ya. Semalam dengar kabar yang dikenali PDAM putus. Ya. Apakah orang kenali boleh serta-merta sholat subuh tayamum? Belum tentu. Kenapa? Ada masjid tak? Ada. Masjid ada air? Ada. Wudhu di masjid, ya Bun ya. Jadi bukan berarti di rumah kita ada air tayamum belah. Cari dulu rumah tetangga ada tak nyetok, rupanya tetangga pakai tetmon, berarti tetangga ada nyetok air, ya. Maka kita wudhu rumah tetangga. Baik. Sekarang kondisinya jikalau kita tidak ada air, haruskah kita mencari? Ya, tentu kita harus mencari. Seberapa jaraknya, seberapa jauh kita jarak untuk mencari tersebut? Nah, di sini disebutkan, ya, kita harus mencari di rumah tetangga, kanan kiri, depan belakang. Jikalau tidak ada, kita harus mencari masafatuhu salasami'a zira', 300 zira'. 300 zira' itu 150 meter. 150 meter kita harus mencari di rumah orang ataupun di masjid atau di musola. Kita harus mencarinya. Ini wajib. Mau kita yakin ada air di situ atau tidak, wajib kita harus mencari. Jadi ternyata ada rentetannya Bun. Bukan berarti di rumah ada air, di rumah tetangga ada air, kita tayamum, tidak. Saking begitunya sholat itu wajib pakai wudhu.
Tidak ada air, kita harus mencari 150 meter takriban ya. 150 meter ini kira-kira orang jerit tuh sampai ke situ kira-kira. Namanya haddul ghaus. Haddul ghaus itu batasan orang jerit. Suaranya sampai berapa meter sih? Nah, ulama kita mengkira-kirakan 150 meter. Kalau di tempat yang datar, misalnya di padang pasir, ya, di padang pasir itu kalau nyerit itu terdengar sampai 150 meter. Kira-kira begitu. Ya. Nah, walhasil tidak perlu kita nyerit, ya Bun ya. Oh ya doa dah, misalkannya. Tidak perlu. Tapi maksudnya ini mencari, ya, jarak untuk mencari airnya Bun. Baik. Nah, ternyata tidak ada. Di jarak 150 meter itu tidak ada. Summal bahtsu fi haddil qurb. Yajibu idza tayakkana al-faqdu masafatuhu ya. Tis'a alaf zira ay mil wa nisf takriban 4 wa 5 kilometer. Kalau seandainya tidak ada air di 150 meter itu, ternyata ada dengar kabar. Oh, di mana ya? Di Simpang Rimbo ada air. Berapa jarak dari sini ke Simpang Rimbo? 3 kilo nyampe dak? Kalau 3 kilo atau 4 kilo, di bawah 5 kilo Simpang Rimbo itu, ternyata Simpang Rimbo ada air. Jaraknya dari sini ke Simpang Rimbo di bawah 5 kilo, maka kita wajib ke sana. Kita cari air. Ya, kalau masih dalam kota, kalau sudah lebih dari 4,5 kilo, maka boleh kita tayamum. Begitu Bun. Kalau sudah tapi di bawah 4,5 kilo, kita harus cari. Kalau kita memang dengar kabar, ya di Simpang Rimbo ada, atau misalkan di Selinca ada. Kalau Selinca lah sudah 9 kilo, ya ada. Di mana? Misalkannya di Jelutung misalkannya. Ada. Dari sini sampai ke Jelutung tidak sampai 4,5 kilo, maka kita wajib cari air di sana, sholat wudhu sholat menggunakan air, ya Bun ya. Tapi Ustaz macam rumit nian, kami telepon ya dak pakai mobil air bersih, mobil tangki, ya lebih bagus lagi, ya dak perlu musafir ke Telanai ke Simpang Rimbo, ya Bun. Sekarang gampang, ya dak panggil air bersih, tangkinya cuma 175.000, puas, bisa mandi, berenang dan bisa dalam itu Bun. Maka kita tidak payah-payah lagi nak ke sana Simpang Rimbo. Walhasil kalau tidak ada mobil tangki juga tidak ada, maka kita lah jalan ke sana, ya. Kalau lebih dari 4,5 kilo, tidak wajib lagi mencari air, artinya boleh kita tayamum. Tapi rata-rata kalau kita kemarau, ya Bun ya, kita dapat subsidi air bersih, ataupun kita bisa beli, bisa beli, ya, beli pulsa bisa, apalagi beli air, ya dak. Maka kita telepon mobil tadi, Bang, ke rumah kami 2 tangki misalnya, atau 1 tangki. Nah, kira-kira begitu Bun. Ya. Ya, baik. Nah, itu pembahasan kita yang kedua. Pembahasan kita yang kedua, ada air tapi tidak cukup. Ya. Ada air tapi tidak cukup. Begitu juga permasalahan bolehkah tayamum di mobil ataupun di pesawat. Baik, kita masuki pembahasan kedua, ada air tapi tidak bisa dipakai karena sakit, ya Bun ya. Baik, kategori sakit yang boleh tayamum ialah di sini disebutkan kategori sakit yang dibolehkan pakai tayamum. Idza kana yakhafu mahzurat tayammum wa huwa ziyadatul marad. Jikalau sakitnya itu bisa bertambah parah jikalau memakai air.
Nah, itu definisi sakit yang boleh tayamum. Kalau dia kena air, tambah parah sakitnya, lama sembuhnya, atau bisa menimbulkan bekas. Kira-kira penyakit apa nih Bun? Luka bakar ya Bun, atau luka besetan sehingga dalam. Ya emang tidak boleh kena air. Kalau kena air bonyok. Sakit kulit. Seperti apa Bun sakit kulit itu? Kalau rematik bisa kena air Bun? Rematik bisa kena air, cuman airnya tidak boleh terlalu dingin, ya dak. Tapi jikalau dalam kitab ini disebutkan, dalam kitab fikih madhabul arba, ya, fikih 4 madhab disebutkan, kalau seandainya ada orang kena rematik, kebetulan dia berada di iklim yang dingin, dan dia tidak bisa, susah untuk memanaskan air, sehingga kalau dia pakai air dingin ini, rematiknya bakal kambuh atau bakal apa namanya, nambah parah, maka boleh orang itu tayamum, ya. Atau jelasnya luka bakar tidak boleh kena air. Bisa kena air cuman lambat sembuh, ya berarti boleh dia pakai tayamum. Bahkan sampai tingkat wajib orang itu pakai tayamum idza kana yakhaful halak, kalau sampai bisa menghilangkan nyawa, wajib dia pakai tayamum. Kalau dia pakai air, nyawanya bisa hilang, ya maka dia wajib pakai tayamum. Baik. Contohnya apa Bun? Penyakit apa? Ya, sakitnya parah lah. Kalau kena air, kata dokternya, bapak bisa mati ngejut misalnya kalau pakai kena air. Misal, ya berarti wajib bapak itu pakai tayamum. Tidak boleh dia pakai air. Kenapa? Menghilangkan nyawa kalau pakai air. Tapi kalau sakitnya itu tambah parah, bolehlah dia pakai tayamum. Bolehlah dia pakai debu. Tidak usah pakai air. Baik. Bisa jadi haram pakai tayamum Bun. Idza kana al-maradu khafifan la yadurru istimalul ma. Kalau sakitnya remeh-temeh, pusing, tahu-tahu nak tayamum, tidak boleh. Kalau pusing jatuh, Ya. nah kalau bangun dia jatuh. Dia bisa diwuduin. Bisa diwuduin bisa. Ya, wajib malahan diwuduin. Vertigo, ya, tidak bisa bangun dia kan. Diwuduin sama anaknya, sama lakinya tidak boleh, tapi sama anaknya boleh. Ya. Jadi bukan arti vertigo tayamum lah. Ya, tidak bisa, tidak ada sangkut pautnya vertigo dengan air, gitu kan. Pusing, sakit gigi misalkannya, tahu-tahu nak tayamum, tidak boleh. Hukumnya haram bagi dia tayamum. Yang udah tua gitu kan? Yang udah tua gitu. Yang nggak bisa bangun dari tempat tidur kan ada dulu tuh. Iya. Kayak stroke. Nah, gerak beda. Makanya diwudukkan, ya, diwudukkan. Tidak boleh serta-merta orang tadi bisa nguduin, tahu-tahu dia ngambil tanah digosokkan ke bapaknya, ke emaknya misalkan yang lumpuh, ya tidak bisa. Diwuduin, ya, diwudukkan, ya. Jadi tata caranya kalau mewudukkan orang yang kena stroke, ya, itu pakai kain basah. Jadi kayak kompres Bun. Tapi jangan sampai tidak ada air sama sekali. Jadi minimal airnya ngalir. Ketika dibasuhkan wajah ada air ngalir gini. Nah itu kategori mencuci. Ya. Tapi caranya sama Ustaz. Caranya sama. Kita yang niatkan. Ya. Begitu juga sahaja aku mewudukkan bapakku atau mamaku untuk sah sholat. Ya. Kalau dia niat sendiri nggak boleh gitu Ustaz. Ya bagus sih malahan. Dia masih bisa niat. Iya, betul. Ya, kalau dia niatin sendiri, bagus tak? Ya bagus. Kalau tidak bisa kan, kalau stroke kan susah ngomong hal macam. Dalam hati Ustaz. Nah ya, boleh juga. Dia nggak ada anaknya, cuma ada suaminya gitu Ustaz. Gimana? Nah, barulah nanti kondisinya kalau memang tidak bisa diwudukkan karena tidak ada mahramnya. Suaminya macam mana? Ya suaminya cari akal, pakai sarung tangan kah, begitu kan? Belilah sarung tangan yang dokter itu, yang karet, supaya nyentuh kulit istrinya tidak batal wudhu, karena pakai alas.
ya, pakai penghalang, diwudukkan. Kira-kira tidak susah tuh Bun, begitu. Ya. Tapi kalau seandainya tidak ada di rumah dia sendirian, barulah dia tayamum. Ataupun tidak bisa tayamum juga, karena dia stroke, gerakkan tangannya tidak bisa, maka sholat ala kadarnya. Ya. Walaupun tidak pakai tayamum, tidak wudhu, baca saja zikir sholat dalam hatinya. Ya. Dan sholatnya begitu bisa dikodok jikalau dia sembuh. Kalau kemungkinan dia sembuh, silakan kodok sholat yang selama dia sakit. Jadi ada orang sholat sendiri, ada orang tinggal sendirian di rumah, ya, dia stroke, tidak bisa gerak, boro-boro diwuduin, yang ngewuduin pun tidak ada, dia sendirian, mau bergerak susah, buang hajat disitulah. Macam mana dia sholat? Kita bilangkan kepada dia, sholat saja semampunya. Tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, tidak apa-apa, baca saja zikir sholat. Walaupun tidak ada kiblat, karena itu namanya sholat untuk menghormati waktu, karena dia memang darurat, begitu sudah. Seandainya kalau sembuh, barulah dikodok sholat selama dia sakit tadi. Tapi kalau seandainya Allah cabut nyawanya, dia bukan termasuk orang yang meninggalkan sholat. Kenapa? Karena dia sudah berusaha semampunya untuk sholat. Yang penting baca zikir sholat. Tidak bisa pakai qomat kamit, baca dalam hati. Jadi pas kita tanya, sudah sholat Bu? Dia ngangguk dikit, nah sudahlah, lepas tanggung jawab kita. Bagaimana cara kita untuk membimbing beliau sholat, membimbing orang yang stroke ini sholat? Kita ingatkan saja, ya. Kalau bisa kita wudukkan tentunya. Wajib bagi kita mewudukkan. Tapi kalau sudah diwudukkan, Bu, sholat, ya dah. Ranjangnya tidak bisa ngadap kiblat. Kebetulan ranjangnya besar, berat, ya dah. Nak mikul ibu nih tadi, dewean, tidak bisa pula, berat. Ya sudah, sholat tidak usah ngadap kiblat, tidak usah guruku, tidak usah sujud, sholat sebisanya saja, baca zikir. Nah, begitu. Nah, sekarang pembahasannya, bagaimana sahkah seseorang itu sholat di dalam mobil dengan tayamum atau sholat di atas pesawat dengan tayamum. Maka ini sudah pernah kita bahas tentang sholat Bun ya. Ada yang bertanya beberapa kajian yang lalu, bagaimana wudhu tayamum di pesawat atau di karpet atau di jok, ya, jok pesawat atau di jok mobil, sahkah tayamumnya? Kita teliti dulu. Ini orang bisa pakai air? Bisa, ternyata. Ada air? Ada. Ya. Air botol? Bisa. Air mineral bisa? Bisa. Ya. Nah, itu. Baik. Ternyata ada bisa pakai air dan ada air. Cuman kesempatan sholatnya tidak ada. Berarti bagaimana? Apakah tayamum di situ? Kalau dalam mazhab kita Bun, tayamum di jok, tayamum di kaca, tayamum di ngambil tayamumnya di tembok, itu tidak sah. Ya. Karena mazhab kita mengatakan tanah yang berdebu. Ya. Kira-kira yang nempel di kaca itu, kalau memang dia debu, ya tidak masalah. Cuman kira-kira yang nempel di kaca rumah kita itu, ya, mobil lalu lalang tidak ada. Terus juga rumah kita banyak rumput. Kira-kira debu di kaca itu dari mana lah? Kira-kira kalau bukan dari kain, dari serbuk kain, dari serbuk ranjang, kasur dan lain sebagainya, maka tidak sah dalam mazhab kita bertayamum di kaca, di jok, ya. Kecuali jok itu kalau memang orang itu mau duduk di situ, misalkan joknya debuan kalau, kira-kira mobil mana lah kira-kira Bun yang joknya itu debu kalau misalkannya tidak ada penumpang, ya dah. Kecuali mobil bak atau mobil truk, nah sejadi di situ ada tayamum, ada tebunya di situ, bolehlah tayamum. Tapi kalau di jok pesawat, debunya tidak ada. Artinya debu yang dari tanah itu tidak ada.
Begitu juga dari jok mobil tidak ada. Itu di mazhab kita. Dalam mazhab yang lain ya silakan saja. Ada mazhab lain yang mengatakan ketika menafsirkan ayat fatayammama sha'idan thayyiba, maka bertayamumlah dia dengan sha'idan. Sha'idan ini apa saja yang menempel di muka bumi. Entah itu debu dari karpet, entah itu debu dari dinding, debu di jok, tidak apa-apa. Tayamum dengan itu. Tapi dalam mazhab kita tidak sah tayamumnya. Dan lagian dia tidak tayamum pun tidak masalah. Dia sholat untuk menghormati waktu. Sholat di atas pesawat dan sholat di atas kendaraan tidak pakai tayamum tidak masalah. Sholatnya untuk menghormati waktu. Toh nanti ketika dia sampai landing itu turun kan bun? Ya dah. Ataupun dia mampir di rumah makan, stop, dikodok sholat tadi kalau seandainya sudah keluar waktunya, atau masih dalam waktunya ya sholat ulang. Nah kalau yang dari saya pas lagi umroh tuh Ustaz, kan hampir 1 hari. Iya. Bisa 2 kali sampai 3 kali sholat melewatinya. Iya. Itu diulang. Karena kata ustadz saya, jadi kata guru saya, sholat di atas pesawat itu tidak sah. Berarti dikodok. Dikodok, tetap sholat, tapi untuk menghormati waktu tadi, ya benar. Jadi sholat di atas kendaraan kecuali kapal. Kalau kapal itu, kalau bukan boot ya bun, kalau boot ya payah. Kalau bisa tegak di boot pun hebat ya dah. Nah, boro-boro sholat tegak pun kalau bisa hebat, karena boot lari kencang. Tapi kalau kapal feri bisa dak kondisikan di situ, bisa. Kalau kiblatnya pindah, kita bergerak juga, pindah juga kiblat kita. Walhasil kalau sholatnya bisa begitu, sah sholatnya, tidak perlu dikodok. Tapi kalau di atas mobil, di atas pesawat, payah nak ngadap kiblat, ya dah. Begitu juga walhasil, jadi ini perilaku dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sa'id bin Hafid. Beliau itu kalau keluar negeri, sholat di atas pesawat. Ketika masuk waktu sholat, tapi untuk menghormati waktu. Ketika beliau turun pesawatnya, beliau mampir di suatu tempat, musolah kah atau masjid kah, mengulangi sholat yang di pesawat tadi, ya bun ya. Begitu juga sholat di mobil. Tayamum itu action saja. Dan tidak tayamum pun sholat ala kadarnya tidak apa-apa, karena untuk menghormati waktu, ya dak. Kodoknya bagaimana Ustaz kalau 3 waktu? Cara mengkodoknya kodok macam biasa, ya. Sholli fardhu zuhri kodokan, atau sholli fardhu asri kodokan. Tiga sholat itu kita kerjakan. Iya, langsung. Tapi ya zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Ya. Asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Ya dah. Begitu disusul. Ya bun ya. Karena Yang dikodok dulu baru yang maghribnya gitu Ustaz. ya kalau seandainya maghribnya masih panjang, kodok sholat dulu. Tapi kalau maghribnya mepet, mau isya ya maghrib dulu, karena kodok sholat itu bisa kapan saja, ya bun ya, bisa kapan saja. Baik, jadi kembali ke pelajaran kita, sebab tayamum itu ada 2 bun ya. Air tidak ada sama sekali, ataupun ada cuman kita sakit, ataupun butuh ngasih hewan minum. Tapi ada orang-orang ataupun hewan yang boleh tidak dikasih minum kalau kita memang mepet, kemarau. Seperti apa? Seperti kita ini hewan bun. Hewan itu makhluk hidup lah maksudnya. Makhluk hidup yang berbicara, hayawanun natik kita itu. Tapi kalau peninggal sholat, tarikus sholat, idza taraka hajudan aw kasalan, itu tidak terhormat dia. Itu orang hina. Saking hinanya kita boleh tidak kasih minum, walaupun dia kehausan. Itu peninggal sholat. Karena sejatinya peninggal sholat itu dibawa ke hakim, ditanya sama hakim, pemerintah. Kalau pemerintahan Islam ya, kenapa tidak sholat? Sholat itu tidak wajib kata dia. Langsung murtad. Ini orang langsung murtad, disuruh masuk Islam, tidak mau, dipenggal kepalanya. Ya. Datang lagi orang kedua, ditanya sama hakimnya, kenapa tidak sholat? Malas kata dia. Disuruh taubat juga,
Tidak mau tobat, dipenggal juga kepalanya. Bedanya apa yang pertama yang kedua? Yang pertama meninggal dalam keadaan murtad, tidak boleh, boleh tidak dimandikan, tidak boleh disolatkan, boleh tidak dikuburkan, tidak. Dan tidak boleh dikuburkan di pemakaman muslim. Itu orang pertama. Yang kedua, tetap dia muslim, tetap dia dimandikan, disolatkan, dikuburkan di pemakaman muslim. Baik. Begitu juga zani muhson, orang yang sudah menikah tapi dia berzina. Ini dirajam, ya bun ya, dirajam sampai mati. Tapi ini sekali lagi kalau kita memakai pemerintahan Islam. Di Indonesia bisa begitu? Tidak bisa, karena tidak ada undang-undangnya. Ya bun. Jadi jangan sangka kita boleh melakukan ini. Yang melakukan ini hanya hakim, pemerintah. Kalau sudah memang ada undang-undangnya, tidak boleh kita pribadi nengok tetangga ketahuan berzina misalnya, wah kami bawa ke kampung tengah-tengah, kita rempari sampai mati, tidak boleh, ya bun ya. Baik. Begitu juga kafir harbi, kafir yang memerangi kita, boleh tidak kita kasih minum. Murtad juga sama. Anjing yang gila, ada anjing gila, ya bun ya. Walaupun punya orang, boleh kita bunuh anjing tadi. Kenapa? Karena anjingnya gila. Kecuali tidak gila anjingnya. Tengok anjing lucu dikit, kita ambil batu, kita lempari, mati anjingnya. Kita harus ganti rugi, ya bun ya. Itu punya orang. Yang kedua, tidak gila anjingnya. Nah, kalau babi macam mana Ustaz? Kalau babi hutan, ya tidak ada pemiliknya jelasnya, maka boleh kita bunuh. Tapi kalau babi kandangan, ya tidak boleh kita bunuh. Kita cari pakai drone misalnya, ada yang orang ngingon babi misalnya, kita boom, ya tidak boleh, ya bun ya. Baik. Nah, sekarang syarat tayamum. Berarti sudah jelas sebenarnya pengertian tayamum, sebab tayamum, cara mencari air tadi, ya bun ya. Selain di rombongan, kalau kita musafir macam mana bun? Ya beli air kan bisa, air mineral. Atau mampir ke musola, mampir ke masjid. Insya Allah kita jarang menemukan tidak ada air, itu jarang sekali. Kecuali kalau orang dulu, ya bun ya, di padang pasir, ya, yang mana mereka itu di tengah hutan, susah mencari air. Ya, kalau kita alhamdulillah hidup di tengah kota ini aman, insya Allah. Tidak ada air, beli bisa. Baik. Sekarang tayamum, syarat tayamum. Yang pertama, tayamum itu hendaklah dalam mazhab kita ayakuna biturab, dengan tanah yang berdebu. Tanah yang berdebu. Lumpur boleh tak? Tak boleh. Kalau ini serbuk genteng boleh bun? Serbuk genteng tak boleh. Serbuk semen misalnya, serbuk batako, ya bun ya. Omblok, serbuknya itu boleh tak dipakai? Tak boleh, karena lah bercampur dengan semen, ya bun ya. Baik. Selain tanah yang berdebu, hendaklah tanah ini suci, tidak bercampur dengan najis. Makanya tidak boleh kita tayamum dengan tanah kuburan yang pernah dibongkar, karena bercampur dengan bangkai ulat, bercampur dengan darah. Ya, bercampur. Itu udah ini, ya. Nak kering, nak basah pun tetap tercium. Ya. Baik. Syarat yang selanjutnya ayyakuna khalisan la mukhtalitan bi ghairihi walau qalilan. Hendaklah tidak bercampur dengan selain debu. Contohnya bercampur dengan apa bun? Serbuk kayu, semen, kapur, arang. Bercampur apa lagi bun? Cat, ya, cat tembok. Rumah nggak bisa juga ya? Tidak bisa. Kalau di misalnya kendaraan mobil yang diparkir, Ya. itu berdebu tuh Ustaz, itu boleh nggak tidak? Ah, boleh. Boleh itu. Walhasil memang dari tanah debunya itu. Misalkan ada orang ngibas-ngibas karpet, tiba-tiba kaca mobil merah. Apakah merahnya debu? Ya tentu bukan debu. Serbuk karpetnya jelas.
Atau nih kita harus jadah nih, tayamum kita di sini. Sah tak? Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Walhasil kalau memang tanahnya ada budak bawa tanah ke masjid, tidak pakai sendal, terus ada debunya, boleh kita tayamum. Tapi kalau kita pas kita tengok di tangan kita, loh warna hijau ini, berarti sudah serbuk karpetnya sudah. Ya. Entah serbuk, entah bercampur debu, bercampur dengan kulit bangkai bisa jadi. Ya tak? Maka dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tidak boleh debu itu bercampur dengan yang lainnya. Kayu, serbuk kayu, semen, cat dan lain sebagainya. Baik. Walau qalilan, walaupun sedikit. Baik. Dan syarat yang kedua, tadi syarat tanahnya Bun ya, syarat tanah yang berdebunya. Syarat yang kedua, ayaksidahu, hendaklah memang berkeinginan untuk tayamum. Bertujuan untuk mengambil debu. Kok kayak mana Ustaz bertujuan untuk mengambil debu itu kayak mana? Bertujuan untuk mengambil debu. Dari awal tadi hendaklah tayamum dengan tanah yang berdebu. Yang kedua, hendaklah bertujuan untuk mengambil debu. Maksudnya bertujuan ini bagaimana? Kita memang melakukan untuk berkeinginan untuk mengambil debu tadi. Ya, dengan menepaknya. Yang tidak bertujuan tuh macam ini Bun. Kita tegak tengah jalan, ada angin puting beliung, bawa debu, kita tinggal welcome kayak gini weh misalnya. Nah itu namanya tidak bertujuan namanya Bun. Ya dak, tinggal ya. Nah itu tidak bertujuan namanya. Kalau bertujuan itu kita sediakan tanah yang berdebu. Nah itu namanya bertujuan. Ya dak. Syarat yang kedua, yang ketiga, kita nuju tadi dengan menepaknya Bun ya, menepak. Jadi ada tanah, debu, tanah kita ambil, kita tepak. Nah itu namanya kita bertujuan namanya. Baik. Yang ketiga, hendaklah kita mengusap wajah sekali dan kedua tangan sekali. Jadi dua kali tepukan ke tanah tadi. Satu tepukan pertama untuk wajah, satu tepukan yang kedua untuk kedua tangan. Jadi kira-kira begini Bun. Jikalau bisa dipraktekkan, ini tanah yang berdebu. Jadi saya tutup. Saya niat nawaitu tayamum listibahati sholat, atau saja aku tayamum untuk dibolehkan sholat. Sekali di muka. Apakah harus menyeluruh? Tidak harus. Ya Bun ya. Kelilipan gitu. Ya Bun. Nah yang kedua, tepukan yang kedua, yang tangan kanan ngusap tangan kiri, yang tangan kiri tadi ngusap untuk tangan kanan. Nah, simpel aja Bun, begitu. Tidak harus kita gosok-gosok menyeluruh, tidak harus. Jadi walhasil tayamum itu dua kali tepukan, satu tepukan untuk wajah, satu tepukan lagi untuk kedua tangan. Syarat yang keempat, ayyuzilan najis atau awalan, hendaklah dia menghilangkan najis terlebih dahulu. Menghilangkan najis tentunya jikalau ada air ya Bun ya. Kita tidak boleh kena air, tapi kebetulan kita belum cebok, maka cebok dulu, ataupun bersihkan dulu badan, misalkannya dilap pakai. Contoh ringannya begini Bun, ada orang yang tidak boleh kena air, dia lukanya di tangan, ya lukanya di tangan. Walhasil badan dia kena percikan kencing misalkannya. Nah dia harus cuci dulu badannya ini dengan air supaya kencingnya hilang, barulah dia tayamum. Ya barulah dia tayamum. Baik. Syarat yang kelima, ayyajtahida fil qiblah qablahu, hendaklah menghadap kiblat ketika tayamum. Tapi dalam pendapat lain tidak wajib menghadap kiblat.
Yang keenam, ayyakuna tayammum ba'da dukhulil waqti. Hendaklah bertayamum setelah masuk waktu. Hendaklah bertayamum setelah masuk waktu. Baik. Nah, bagaimana kalau yang diperban, Bun? Ya kan? Dalam mazhab kita, kalau perbannya ada di anggota wudu, terus juga tidak bisa kena air, maka wudu di bagian yang tidak ada perban, dikenakan air bagian yang tidak ada perban, wudu seperti biasa, Bun. Misal ada orang lukanya di tangan, kata dokternya tidak boleh kena air, diperbanlah sama dokternya. Jadi bagaimana dia kalau mau wudu? Wudu seperti biasa, basuh muka. Ketika basuh tangan kanan, yang diperban jangan dikenakan air. Ya, yang kena air bagian yang tidak diperban. Ya. Tinggalkan bagian yang diperban, jangan kena air. Tangan kiri macam mana? Ya, tangan kiri basuh seperti biasa. Rambut usap seperti biasa, kaki seperti biasa cuci. Sudah selesai, tayamum. Tayamum dia sebagai apa? Pengganti tangan yang diperban tadi. Tetap seperti biasa tayamumnya. Sekali untuk basuh muka, sekali lagi untuk ngusap tangan. Sholat dia, sholatnya sah, tidak perlu diulang. Itu dalam madhab kita. Tapi dalam kitab madhab lain, dalam kitab madhab 4 disebutkan, kalau ada orang yang dia itu diperban, entah karena luka ataupun karena patah sehingga dipakai gif, ya, maksur itu patah sehingga dipakaikan gif atau ribat, ya, atau amud atau pakai gif lah, ya Bun ya. Bagaimana dia wudu? Tidak perlu dia tayamum lagi, wudu saja di bagian yang ada perban tadi diusap saja dengan air. Tidak perlu sampai dibasahkan, diusap saja. Sholat, dan sholatnya pun sah. Itu jikalau susah memakai tayamum. Dalam mazhab lain boleh. Jadi ada orang yang pernah nanya sama saya, lukanya di hidung, diperban hidungnya. Macam mana wudunya? Ya, wudu basahkan bagian, cuci bagian yang tidak dia diperban. Yang diperban ini nanti sudah kita cuci kaki, baru tayamum. Tayamum untuk pengganti basuhan yang diperban tadi, begitu. Ya. Tapi tayamum dulu apa wudhu dulu? Bebas. Mau tayamum dulu silakan. Lebih afdalnya tayamum karena membersihkan kita dari debu. Habisnya wudhu, ya Bun ya. Tapi dalam mazhab lain boleh tidak tayamum, wudhu saja, lap saja bagian yang kena perban. Ya, yang kena perban lap. Selebihnya dicuci, ya Bun ya. Dan tidak perlu diulangi lagi sholatnya karena sholatnya sah. Kalau yang apa? Yang tanam itu apa Bun? KB ya? KB apa namanya itu? Implan. Itu tidak boleh kena air katanya, ya Bun. Kalau sama seperti itu maka dilap saja, ya. Atau ada orang pakai obat, dia tangannya terkelis misalkan ya. Ternyata pakai obat, pakai jamu apa gitu, walhasil ditempel di sini. Nah, dalam mazhab Hanafi dia harus lilit pakai kain sehingga ketika wudhu orang tadi dia mengelap saja di atas kainnya. Habisnya dilepasin kainnya. Habisnya sholatnya sah, tidak perlu diqadha. Nah, kira-kira begitu tata cara wudhu dan tayamum bagi orang yang ada perban, ya Bun ya. Mandi hadas besar bagaimana? Sama, begitu juga. Mandi hadas besar tidak perlu kenakan bagian yang perban. Pengganti yang diperban itu dengan tayamum sesudah mandi. Atau sebelum mandi tayamum dulu untuk menggantikan cucian yang diperban tadi. Habisnya baru mandi yang diperban tidak dikenakan air. Nah, kira-kira begitu. Baik. Ada pertanyaan Bun? Sekilas tayamum ini atau di luar materi? Silahkan kalau ada.
Iya, betul. Kalau dalam mazhab Syafi'i, orang yang diperban itu tetap wajib wudu, dan bagian yang diperban itu digantikan dengan tayamum. Ya, Bun ya. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i, kalau perban ini bisa dilepas, wajib dilepas. Kira-kira susah dak? Orang pakai gift tuh ada talinya, ada karetnya, ngikat pula, ya dak? Gantungin pula. Kira-kira susah dak? Kalau susah, ya sudah, kita bertaklid ke mazhab Hanafi tadi, cuci saja, yang diperban dilap di atas, diusap. Ya, cukup untuk sholat kita sah, tidak perlu kita ulangi lagi. Begitu, Bun. Ada lagi, Bun? Baik, insyaallah cukup sampai di sini dulu. Maka mudah-mudahan perkumpulan kita di siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah sampaikan hajat-hajat kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah jalibatan lil khairat wal bisyarat dunyawiyah wal ukhrawiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bunda, mohon maaf jika ada salah kata kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Usikum wa nasibi taqwallah wa qad muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.